Ikhwati fillah, kembali ke core pembahasan kita mengenai zuhud. Dalam hal ini kita menemukan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam masterpiece-nya, kitab Madarijus Salikin, beliau mendefinisikan zuhud dalam 3 level. Level pertama adalah meninggalkan sesuatu yang haram, tarkul haram. Dan ini adalah zuhdul awam, zuhudnya orang awam kebanyakan. Zuhud di level ini adalah standar umum dan kewajiban yang paling mendasar yang harus dilakukan. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu lebih utama dan penting dibandingkan ketika seseorang mengerjakan yang diperintahkan atau fi'lul ma'mur. Dalam hal ini para ulama berhujjah dengan hadis sahih muttafaqun alaih yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, dan sebagaimana yang disarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya, yaitu idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, jika aku melarang kalian sesuatu maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku memerintahkan sesuatu perkara maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupanmu. Sehingga disimpulkan bahwa tarkul haram, meninggalkan sesuatu yang haram itu lebih berat dibandingkan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan atau fi'lul ma'mur. Di hadis ini, meninggalkan sesuatu yang dilarang itu sebuah keharusan dan tidak ada rukhsah untuk itu. Berbeda dengan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan yang diikat dengan al-istita'ah, sesuai dengan kesanggupan. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal, sehingga sebagian ulama mengatakan a'malul birri ya'maluha al-birru wal fajir, amal kebaikan itu dikerjakan oleh orang baik dan juga orang fajir. Wal ma'asi fala yatrukuha illa siddiqun, sedangkan kemaksiatan tidak meninggalkannya kecuali seorang siddiq, seorang yang jujur dan benar dalam komitmen keagamaannya. Dalam konteks ini Rasulullah SAW menegaskan, ittaqil maharim takun a'badan nas, hindarilah apa saja yang diharamkan dalam agama, niscaya engkau menjadi manusia yang paling abid, paling bagus ibadah dan ubudiyahnya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun menyembuhkan, man sarrahu an yasbiqa ad-da'iba al-mujtahida falyakuffa 'anidh dhunub, barang siapa ingin mendahului ahli ibadah yang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, hendaknya ia menahan diri dari perbuatan dosa. Begitu pula dengan Al-Hasan Al-Basri menegaskan bahwa ma'abadal abiduna bisyai'in afdalu min tarki ma nahahumullahu anhu, tidaklah para ahli ibadah beribadah dengan sesuatu yang lebih utama daripada meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan diskusi para ulama berkaitan dengan keutamaan meninggalkan sesuatu yang dilarang itu lebih utama dibandingkan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Ini berkaitan dengan mengerjakan nawafilut ta'at, ketaatan yang sifatnya sunnah nafilah, bukan mengerjakan ketaatan yang sifatnya diwajibkan. Itu dikarenakan mengerjakan ketaatan yang sifatnya diwajibkan adalah sesuatu yang utama, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis akhrajahu al-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtuhu alaih, dan tidaklah hambaku bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang menyerupai sesuatu yang diwajibkan aku kepadanya. Level kedua adalah meninggalkan sesuatu yang berlebihan dari sesuatu yang halal, tarkul fudul minal halal. Dan ini merupakan zuhudnya para elit al-khawas, zuhdul khawas, zuhudnya orang-orang khusus. Rasulullah SAW dalam hadis sahih akhrajahu al-Hakim menegaskan,
wa khairu dinikum al-wara, dan sebaik-baiknya agamamu adalah al-wara, kehati-hatian dalam beragama. Sehingga kemudian seseorang bukan hanya berhati-hati untuk tidak tergelincir kepada sesuatu yang diharamkan dan perkara subhat atau samar-samar saja, tetapi meninggalkan juga perkara yang dihalalkan sebagai benteng penjaga jarak dari sesuatu yang diharamkan atau syubhat, atau halal tetapi tidak patut dan mencederai muruah atau kredibilitas akhlaknya. Dan wara itu pada hakikatnya merupakan puncak ketakwaan seseorang. Sehingga kemudian beberapa ulama salaf mengatakan bahwa la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat ketakwaan sehingga ia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal atau tidak apa-apa untuk dikerjakan, tetapi khawatir tergelincir kepada sesuatu yang ada apa-apanya atau diharamkan. Atau dengan kata lain, sampai ia menghadirkan kewaraan, kehati-hatian dalam beragama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik, takun mu'mina, wa ahsin jiwara man jawaraka, takun muslima, wa aqillad dhahik, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi wal Baihaqi fi syu'ab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seraya telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang wara, maka engkau akan menjadi manusia yang paling abid, paling ahli ibadah. Jadilah engkau menjadi seorang yang qanaah, merasa cukup terhadap anugerah rezekinya. Niscaya engkau menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Dan cintailah manusia dengan apa-apa yang engkau cintai untuk dirimu, maka engkau akan menjadi mukmin sejati. Dan bertetanggalah dengan baik, niscaya engkau menjadi muslim sejati. Dan kurangilah olehmu tawamu, karena banyaknya tertawa itu mematikan hatimu. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan Al-Baihaqi dalam syu'abnya. Level ketiga adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri dari Allah. Tarku ma yushgilu anillahi azza wa jal. Dan ini adalah zuhudnya para arifin, zuhdul arifin, zuhudnya orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, hakul ma'rifah. Zuhud level ketiga ini adalah zuhud yang paling menghadirkan keihsanan. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hal ini mengatakan bahwa az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan untuk urusan akhiratmu. Wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Sedangkan kewaraan adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan membahayakan akhiratmu. Wa qala al-Fudail bin Iyad, aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Wa qala al-qanu' huwa az-zuhdu wa huwa al-ghina. Telah berkata Al-Fudail ibn Iyad, asal dari zuhud adalah ridho terhadap ketentuan, ketetapan dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan qanaah itu adalah sifat zuhud. Dan sifat zuhud ini adalah hakikatnya merupakan kekayaan yang sebenarnya. Wa an Yunus bin Maisarah qala, az-zahadatu an takuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawa, wa an yakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawa. Dari Yunus ibn Maisarah seraya telah berkata, kezuhudan adalah ketika engkau ditimpa musibah ataukah tidak ditimpa musibah, kondisi hati dan jiwamu sama saja, dan engkau memberikan hak yang sama kepada seseorang yang memujimu dan yang mencelamu, atau dengan kata lain, tidak terpengaruh dengan keduanya. Ikhwati fillah, kita mendapati Rasulullah SAW
membagi konsep zuhud ini menjadi dua. Yang pertama adalah az-zuhdu at-ta'abbudi, zuhud yang sifatnya vertikal, hablum minallah, dan az-zuhdu al-ibadi, zuhud yang sifatnya horizontal atau hablum minan nas. An Abil Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbuka an-nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Dari Abul Abbas Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia mencintaiku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bersikaplah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dan bersikaplah zuhud engkau terhadap apa yang ada pada genggaman tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jamil Ulum wal Hikamnya mengimbuhkan bahwa qad ishtamala hadzal hadisu ala wasiyatain ihdahuma az-zuhdu fid dunya wa annahu muqtadin li mahabbatillahi azza wa jal wa thaniyah az-zuhdu fima aydiyan nas fa innahu muqtadin li mahabbatin nas. Hadis ini mencakup dua pesan wasiat. Pertama, zuhud dalam hal terkait dengan dunia yang mengundang kecintaan Allah azza wa jalla. Kedua, zuhud akan sesuatu yang ada dalam genggaman tangan manusia yang mengundang kecintaan manusia. Ikhwati fillah, mari kita tadaburi bersama surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77, agar kita memahami fungsi dan peran dunia bagi kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hal ini Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menjelaskan bahwa wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Qala Mujahid wa Ibnu Zaid, telah berkata Mujahid dan Ibnu Zaid, la tatruk an ta'mal fid dunya lil akhirah hatta tanju minal adab lianna haqiqata nasibil insan minad dunya an ya'mala lil akhirah. Janganlah engkau mengesampingkan untuk beramal, berbuat, bekerja di dunia ini untuk menyiapkan akhiratmu sehingga engkau selamat dari azab. Karena sesungguhnya hakikat bagian manusia dari kehidupan dunia ini adalah ketika ia beramal, berbuat, bekerja untuk memastikan akhiratnya. Ikhwati fillah, dunia kita adalah bekal dan pemasti akhirat kita. Bahkan Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilinnya memaknai nasibaka minad dunya al-kafan, bagianmu dari kehidupan dunia adalah kain kafan. Itu dikarenakan kain kafan menurut pendapat jumhur ulama haruslah diambil dari harta mayit. Apabila seseorang wafat tidak memiliki harta untuk mencukupi kain kafannya,
maka kain kafan itu dibebankan kepada yang memiliki kewajiban nafkah atas si mayit. Dan apabila tidak, maka diambil dari kas negara atau baitul mal. Dan menjadi sunnah hasanah di kalangan para salafus saleh, mereka selalu menyiapkan dan menyimpan kain kafan di rumahnya sebagai pengingat kematian. Bahkan para Sultan Turki Utsmani mentradisikan untuk selalu mengenakan turban, kain kafan yang dililitkan di kepala, sebagai pengingat kematian. Ketika seorang sultan dilantik untuk memimpin, pada hakikatnya ia telah mendeklarasikan kesiapannya untuk mati membela agama rakyat dan negerinya. Itu dikarenakan memimpin ada kesiapan untuk berkorban dan menderita untuk agama, nusa dan bangsa. Ikhwati fillah, sebagai pengingat untuk menjaga narasi ukhrawi kita, mari kita renungkan kembali sabda baginda Rasulullah SAW, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian, tetapi aku takut akan dibukakannya dunia atas kalian, sebagaimana telah dibukakan atas umat sebelum kalian. Kalian pun berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba akan dunia, maka dunia pun mencelakakan kalian sebagaimana telah mencelakakan mereka. Hadis Bukhari Muslim. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.